Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Mustafa dengan nomor induk 121600146. Saya dari kelas 2D Psikologi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang uji Mecklenburg, uji Q kuadrat dan eksaktisa. Nah, pertama di sini saya akan mencoba menguji uji Mecklenburg. Kapan uji Mecklenburg dilakukan? Ada tiga. Pertama, digunakan untuk menguji dua sampel berhubungan. Yang kedua, ada skala ukur nominal. Yang ketiga, ada ciri uji menguji efek sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini ada contoh untuk kita mengujinya, di mana contohnya suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjual barangnya dalam penelitian. Ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualannya sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Oke, untuk langkah pertama untuk mengujinya, kita tidak akan luput dengan yang namanya SPSS. Mari kita masuk ke SPSS terlebih dahulu. Nah, di sini. Nah, di sini saya sudah menginput datanya menginput datanya sesudah dan sebelum terjual. Nah, di sini kita masuk ke variabel view. Nah, di sini ada a name, level, evaluate dan Excel. Nah, di sini name-nya saya sudah memasukkannya sebelum sesudah. Levelnya juga saya sudah menginput dan valuation juga saya sudah menginput. Untuk mixture-nya itu kita menggunakan sebelum dengan nominal, sesudah dengan nominal, frekuensi dengan skala input. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke analyze, terus kita masuk ke non parametric test. Setelah itu kita masuk ke legacy dialog. Setelah itu kita masuk juga ke dua related samples. Nah, klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tuh sebelumnya tuh ada di kiri semua ya. Sebelum dan sesudahnya tuh ada di kiri semua. Nah, berhubungan saya sudah menginputnya. Nah, lalu kita klik dengan make member. Setelah kita mengklik make member, lalu kita klik OK. Maaf, di sini ada kesalahan sedikit. Kita ulang lagi ya. Pertama kita langsung aja lah materinya. Nah, masuk ke sini. Nah, ini sudah semua masuk. Terus kita klik OK. Nah, sudah ada ya teman-teman. Mana sih yang digunakan untuk kita mengujinya, yaitu ada di sini tes statistik. Nah, ini nih Q kuadrat dan signya. Nah, nanti kita yang akan kita ada signya yang berjumlah 0,000. Nah, setelah itu kita lalu masuk ke Word. Nah, di sini kita masukkan yang tadi hasilnya ya. Nah, ya ini ya kawan-kawan. Nah, ini udah saya masukkan dan saya input input untuk mempersingkat waktu. Di mana di sini ada H0, ada H1. H0-nya itu tidak dapat perbedaan jumlah
penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Hal satunya terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Tetap A-nya itu adalah alfanya itu tetap 5% saja kawan-kawan ya. Nah, ini hasil penggunaan SPSS-nya udah saya input ke Word. Lalu kita lakukan kriteria ujinya. A0 ditolak jika X hitung. Nah, ini ya kawan-kawan. Nah, dapat kita simpulkan atau artikan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan setelah dan sebelum adanya sponsor. Pemberian sponsor memberikan pengaruh yang signifikan. Oke, kawan-kawan, itu adalah make number. Yang kedua di sini ada uji Q kuadrat. Apa sih Q kuadrat itu? Spesifikasi Q kuadrat. Di sini ada 3 lagi ya kawan-kawan. Pertama di sini ada data observasi berskala upper nominal. Yang kedua di sini ada kelompok data berasal dari populasi independen. Karenanya disajikan dalam tabel kontingensi. Yang ketiga dapat digunakan baik untuk 2 sampel independen maupun untuk sampel independen. Nah, di sini ada contoh soal ya kawan-kawan, di mana penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompok menjadi 2, yaitu lulusan SLPA dan penggunaan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLPA dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLPA, maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta 20 orang. Selanjutnya, dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 dan bank swasta sebanyak 40 orang. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih 2 jenis bank tersebut? Nah, mari kita uji ya kawan-kawan. Kita lakukan hal yang sama dengan McDermott, tapi cuma beda pengerjaannya. Mari kita masuk lagi ke SPSS ya kawan-kawan. Nah, di situ berhubungan saya udah menginput kembali datanya untuk mempersingkat waktu juga ya kawan-kawan. Nah, di sini kita masuk ke variabel lagi. Di sini ada name. Name-nya tuh kita dapat dari tadi contoh soalnya. Di sini ada jenis banknya, yaitu sampel dan jenis banknya. Nah, di sini ada bedanya itu di mana di sini? Labelnya kita isi dengan tingkat pendidikan ya, dan yang kedua di bawahnya kita isi dengan bank yang dipilih oleh masyarakat. Di sini ada values-nya ya kawan-kawan. Kita klik aja. Nah, ini ya kawan-kawan. Saya tulis ketik di sini lulusan PT-nya 0 dan lulusan SLTA-nya 1. Nah, sebaliknya bank di bawahnya sebaliknya bank pemerintah saya ketik 0 dan bank swasta saya ketik 1 ya kawan-kawan. Tetap mixernya saya menggunakan sampelnya saya menggunakan nominal, jenis banknya saya menggunakan nominal juga, dan frekuensinya saya menggunakan skala scale ya. Terus langkah selanjutnya ya kawan-kawan, kita masuk ke data view ya kawan-kawan. Setelah itu kan nanti kita akan ditampilkan seperti ini ya kawan-kawan. Di sini ada sampel dan jenis bank dan frekuensi. Setelah itu kita masuk ke data ya kawan-kawan.
Nah, setelah masuk ke data, kita klik nih yang di bawah, yang paling bawah. Nah, link cache. Nah, kita klik. Nah, di sini ini tuh frekuensinya tuh asalnya di kiri ya kawan-kawan. Kenapa bisa di kanan? Nah, hubungan barusan saya juga udah menginput kembali ya frekuensinya. Jadi saya sudah ke kanan kan. Nah, asalnya gini ya kawan-kawan. Nah, asalnya itu di sini kawan-kawan. Nah, si frekuensi ininya tuh asalnya di kiri. Nah, setelah saya klik link cache by, jadilah seperti ini ya kawan-kawan, dan kita bisa langsung klik OK ya kawan-kawan. Nah, setelah itu kita langsung kembali ke analyze ya kawan-kawan. Lalu kita klik descriptive statistik. Setelah itu kita klik close tab. Nah, setelah ini, oh ini udah di kanan lagi. Nah, berhubungan barusan saya sudah mengubah kembali datanya. Saya tadinya mah ini tuh yang tingkat pendidikan masyarakat dan bank yang dipilih untuk dijadikan apa itu. Asalnya semua di kiri. Oleh saya tadi udah ke kanan kan. Itu mempersingkat waktu juga. Setelah itu kita klik ke statistik ya. Nah, setelah itu kita klik centang di sini nih, C S apa ini tuh square ya. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu lalu kita klik OK ya kawan-kawan. Nah, hasilnya akan seperti ini kawan-kawan. Nah, ini hasilnya. Jika sama, jadi kalian memperhatikan saya ya kawan-kawan. Nah, ini hasilnya ya kawan-kawan, tingkat pendidikan lulusan PT dan lulusan SLTA. Nah, di mana di sini kita tetap ya menggunakan SIM-nya. Setelah itu kita langsung masukkan lagi ke Word. Nah, kita input yang tadi ya kawan-kawan. Nah, ini bentuknya udah seperti ini ya kawan-kawan. Saya sudah input agar mempersingkat waktu juga ya kawan-kawan. Nah, gini ya kawan-kawan. Jawaban hipotesis. Di sini ada H0, ada H1 juga, dan ada alfa. Tapi ya alfa 5% juga ya kawan-kawan. Nah, dapat kita simpulkan kembali. H0 ditolak, maka dapat diartikannya. H0 ditolak bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan. Itu mungkin tentang pembahasan tentang isi kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke exapicer. Nah, apa itu exapicer ya kawan-kawan? Spesifikasi exapicer, definisi untuk menguji apakah ada perbedaan dua perlakuan yang mungkin dari dua populasi. Pertama, ini ada skala ukur nominal atau ordinal. Yang kedua, di sini ada data disusun dalam tabel kontingensi. Yang ketiga, ada ukuran sampel N lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan 25. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini disinyalir adanya kecenderungan para birokrat lebih menyukai mobil berwarna gelap dan para akademisi lebih menyukai warna terang. Diberikan data sebagai berikut. Ini contoh soalnya ya kawan-kawan. Kembali kita masuk lagi ke SPSS-nya. Kita masuk ke extrapiser. Kita masuk ke variable view. Dan bentuknya seperti ini lagi ya kawan-kawan. Tetap kita masukkan data yang akan kita uji, yaitu kelompok dan warna mobil. Nah, di sini ada mixernya itu ada, kita menggunakan nominal dan skala. Nah, setelah itu kita masuk ke data view ya kawan-kawan. Setelah itu kita kembali ke data. Nah, setelah itu kita ke web cache.
Nah, ini ya, tadi mah frekuensinya udah di kanan, mulai sebelumnya kawan. Nah, gimana kawan-kawan untuk melakukan apa? Memindahkannya frekuensi itu. Pertama kita klik link change by. Nah, setelah itu kita klik frekuensi, lalu kita pindahkan ke kanan. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita menguji frekuensinya, kita masuk lagi ke analyze, ke deskriptif statistik, lalu ke stop. Nah, ini kan belum ya kawan-kawan. Nah, setelah ini kita pindahkan aja lah kawan-kawan. Setelah itu, nah kita masuk ke statistik, lalu kita centang. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya kawan-kawan. Nah, setelah sudah ketemu ya kawan-kawan ininya, lalu kita masukkan lagi ke Word-nya ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, saya sudah memasukkannya lagi. Nah, ini ya kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan-kawan bentuknya ya. Langsung kita simpulkan aja ya kawan-kawan bahwasanya tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil ya gitu kawan. Jadi kesimpulannya tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademi dalam memilih warna mobil ya kawan-kawan. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata kesalahan dari saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.